Kini alasan Allegri tak akan dipecat Juventus. Tagar Allegri out sempat trending di Italia via Twitter. Sebagai penggemar Juventus, menyerukan pemecatan Massimiliano Allegri setelah awal yang buruk di Serie A musim ini. Namun ada beberapa alasan mengapa hal itu bakal sulit terwujud seperti laporan Football Italia pada hari Minggu. Bianconeri merasakan tekanan menyusul hasil imbang 1-1 melawan tim promosi Venezia yang membuat mereka berada di posisi ke-6 dan jauh dari 4 besar. Kegagalan untuk menyamakan tempat di Liga Champions akan membuat musim ini menjadi bencana total bagi Nyonya tua, belum lagi secara finansial serta hasil olahraga. Namun, tidak ada saran bahwa Allegri bisa dikorbankan dari kursi pelatih Bianconeri. Karena posisinya yang kokoh, ini periode kedua Allegri di Turin setelah 2014 hingga 2019. Ketika ia dipecat, meski memenangkan 5 gelar Serie A beruntun dan mencapai final di Liga Champions 2 kali. Keputusan itu dipercaya dilakukan oleh Fabio Paratici dan Pavel Nedved yang meyakinkan Presiden Andrea Agnelli bahwa mereka membutuhkan gaya sepak bola yang lebih menarik. Eksperimen itu gagal ketika Maurizio Sarri memenangkan Scudetto dan Andrea Pirlo mendapatkan Coppa Italia. Kedua pelatih itu mengeluhkan para pemain tidak cocok dengan pendekatan penyerang mereka dan enggan beradaptasi. Agnelli tampaknya menyadari bahwa hasil adalah yang terpenting dan gaya bukanlah sesuatu yang pernah ada dalam DNA Juventus. Agnelli kemudian memanggil kembali Allegri dan menyodorkan kontrak jangka panjang yang berlaku hingga Juni 2025. Kesepakatan itu bernilai besar dan memecatnya akan sangat sulit secara finansial, terutama di awal kontrak ini. Jadi saat beberapa fans Juventus menyerukan Allegri out akan sulit untuk terwujud. Rekor cedera Paulo Dybala bikin Juventus gundah gulana. 4 kali menepi dalam 5 bulan. Rekor cedera Paulo Dybala mulai membuat Juventus ketir-ketir. Penyebabnya Dybala telah mengalami 4 kali cedera hanya dalam 5 bulan. Pemain asal Argentina itu mengalami cedera saat Juventus ditahan Venezia 1-1 di lanjutan Liga Italia pada Minggu dini hari. Cedera itu menghantam Paulo Dybala hanya 12 menit setelah dirinya masuk lapangan. Menurut Football Italia, Dybala mengalami masalah otot di paha kanan. Dia akan menjalani tes lanjut untuk memastikan kondisinya. Namun, fakta menunjukkan bahwa Dybala berulang kali bermasalah dengan otot pada musim ini. Deretan cedera otot itu dimulai pada musim panas 2021. Dia mengalami masalah di paha kirinya yang membuatnya absen membela Juventus pada 21 Juli hingga 10 Agustus. Paha kirinya cedera lagi saat berduel menghadapi Sampdoria pada 26 September 2021, memaksanya absen pada laga-laga besar kontra Chelsea, Torino, Zenit, dan AS Roma. Meskipun demikian, Dybala tetap bermain untuk Argentina dalam laga internasional dan mengalami cedera betis lainnya di kaki kirinya pada November 2021. Cedera itu terjadi pada paha kanan, membuatnya tertatih-tatih di babak pertama saat kemenangan di Liga Champions atas Malmo pertengahan pekan dan memburuknya hanya 12 menit memasuki pertandingan Venezia. Sebagai kapten tim di posisi nomor 10, pemain Juventus digadang-gadang menjadi tulang punggung Bianconeri hingga masa mendatang. Namun kelemahan fisiknya menimbulkan kekhawatiran serius bagi Juventus. Kontrak Dybala akan berakhir pada akhir musim ini dan kesepakatan baru telah disepakati senilai lebih dari 10 juta euro per musim dan bentuk gaji. Namun kesepakatan itu kembali diragukan setelah cedera kembali menghampiri Paulo Dybala. Sementara itu, hasil imbang kontra Venezia membuat pelatih Bianconeri, Massimiliano Allegri kecewa. Bermain di kandang lawan, Juventus mengawali laga dengan baik. Mereka berhasil unggul lebih dulu lewat aksi Alvaro Morata pada menit ke-32 setelah memanfaatkan umpan dari Lorenzo Pellegrini. Namun, Venezia berhasil menyamakan kedudukan berkat gol Mattia Amaru pada menit ke-55. Sampai pertandingan berakhir, skor imbang 1-1 tetap bertahan. Massimiliano Allegri mengaku Juventus memang tampil buruk bersua Venezia. Pelatih asal Italia itu menilai penampilan Il Bianconeri menurun pada babak kedua. Kami sebenarnya mengawali pertandingan di babak pertama dengan baik. Pada babak pertama, kami berhasil membuat banyak peluang, namun kami sempat bermain tidak jelas sekitar 10 hingga 15 menit sebelum Venezia mencetak gol, jelas Allegri. Kami mengalami situasi yang sama seperti ini saat di Salerno. Juventus beruntung tidak kalah karena ada peluang mereka yang mengenai tiang gawang. Jadi kami perlu banyak berbenah, lanjutnya. Lebih lanjut, Massimiliano Allegri sangat kesal melihat pemain Juventus pada babak kedua. Bagi Allegri, Juve seakan tidak berkutik melawan sang tuan rumah. Kami benar-benar tertekan, kami tidak bisa mengalirkan bola dari kaki ke kaki, sehingga kami seharusnya bermain lebih sabar, kata Allegri. Kami seharusnya mengirim bola-bola panjang ke striker kami agar bisa keluar dari tekanan, namun sayang kami tidak melakukan itu hari ini, tambahnya.